يا رب صل على المختار من مضاري ونجنا ربنا به من الغيار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم telah lahir ke hadapan kita semuanya malam Senin 12 Rabiul Awal bulannya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami junjungan Nabi kita Nabi Muhammad namanya Sayyid Abdullah ayahnya Dewi Aminah ibunya ya Rabbi. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nuqaba, Wassalamualaikum ya Nujaba, Assalamualaikum ya Urafa, Wassalamualaikum ya Utad, Wassalamualaikum ya Abdal, Assalamualaikum ya arwahal muqaddasah, Assalamualaikum ya kullal awliya, ta'inuna bi quwwati wa aghizuna bi gausatin wa amiduna fi qada'i hajatina wa maqasidina bidini wa dunya wal akhirah bi hurmati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asya'ulahum al-fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'i. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat, taqdi lana biha jami'al hajat, tutahhiruna biha min jami'i sayiat, tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al wa ausil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahnahu wa ma qaddasnahu min qaulina subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila dhati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i sahabati Rasulillah
wa ila arwahi jami'al awliyahi khususan kutubar rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina khususan adwati ruhi abi adwati ruhi umi wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum mufratan min ufarin nira Allahumma ij'al nikmatana daimah daulatana qaimah auladana ulama'a auladana wa talamidana ulama'a auladana wa talamidana ulama'a wala tusallitu alaina zalima wala tusallitu alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna salimna ya Allah salim dinana wala taslab waqtana imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah Allahumma ya Allah bihurmati syahri Rajabah faghfir lana dzunubana wakshif anna karubatina warzuqna ya Allah ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa fahman safiya wa qaulan hasana wa imanan kamila birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aftataha hajjal wujud bidoi nuril mahmud wassalatu wassalamu ala afdolil ibad wa ala alihi wa sahbihi alladzina bajalu fil jihad amma ba'du faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim subhanalladzi asra bi 'abdihi laila al-ayah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa pada malam hari ini, tepatnya tanggal 27 Rajab, kita masih diberi nikmat yang luar biasa, ialah nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di dalam rangka takziman wa takriman peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjunan kita, junjunan alam, Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sekaligus kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dengan singkat, perkenankanlah saya selaku pengatur acara. Baiklah, kita simak acara pertama di malam tanggal 20 Rajab ini. Banyak sekali yang perlu kita simak dan kita kutip. Pertama, hadiah puji kepada ahli-ahli kubur, kaum muslimin wal muslimat telah dibawakan oleh Kiai Haji Entoh Tuhawi Romli. Terima kasih kepada beliau yang telah membawakan, memimpin hadiah, tentunya disampaikan kepada ahli-ahli kita yang mendahului kita. Semoga saja hadiah tadi, tahlil tadi, tahmid tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya,
sudah barang tentu berkumpulnya di sini adalah telah dimupakati oleh para panitia, di mana panitia membentuk seorang ketua yang luar biasa. Siapa beliau? Ketua panitia Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Insya Allah ketua panitia Isra wal Mi'raj Juni tahun 2013 adalah Kiai Haji Muhasinuddin. Sebentar lagi beliau akan membawakan sekapur sirihnya. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah seyogianya tadi pemandu Bapak Haji Masuri telah mengumandangkan bahwa pada malam hari ini akan menghadirkan duet qori didatangkan dari kota Cilegon, Banten, yang kabarnya adalah seorang kepala desa, tapi beliau, mohon maaf, beribu maaf, beliau kejebak macet di daerah Cilegon itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah hadirin kaum muslimin wal muslimat, jangan pesimis. Dunia elektro akan mengumandangkan, akan terus memantau bahwa pada jam 10 insya Allah qori akan memantau, akan hadir insya Allah. Maka qori untuk menghandle daripada duet kepala desa tiada lain adalah duet didatangkan dari kota Serdang Curug, ialah Al-Ustadz Badru Munawar dengan Al-Ustadz Muhammad Badru Nafil. Itulah mengisi awal daripada qori. Kemudian selanjutnya adalah prakata dari Kiai Haji Muhasinuddin itu sendiri. Kemudian sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, yang tadinya insya Allah akan hadir pula, akan tetapi beliau sangat padat sekali schedule-nya. Maka beliau adalah mohon maaf tidak berkenan hadir. Untuk itu don't worry, jangan khawatir, masih ada wakil daripada ketua wilayah Bapak Camat Asep Saifuddin, Bapak Camat Dr. Andes Haji Asep Saifuddin insya Allah. Kemudian mau'idzoh hasanah insya Allah bakal disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Gus Nuril dari kota Surabaya. Beliau telah berada di lingkungan alun-alun Al-Istiqlaliyah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, berikutnya setelah Kiai Haji Gus Nuril, pembacaan kalam ilahi yang akan dialunkan oleh qori yang sudah kondang ialah Al-Ustadz Haji Badru Wase. Kemudian dilanjutkan acara inti, tausiah yang akan disampaikan, yang didatangkan sengaja oleh para panitia. Beliau adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Asep Mubarak dari Cikampek. Berikutnya, sebelum guru besar menutup dengan doa sekaligus sekapur sirihnya hikmah Isra wal Mi'raj, pembacaan kalam ilahi insya Allah oleh keluarga besar daripada Haji Badru Wase itu sendiri. Terakhir adalah setelah acara selesai dengan khidmat, kita disediakan santap malam di 3 titik guru besar kita insya Allah. Kemudian
beristirahat masing-masing ke rumah. Hadirin berbahagia, baiklah untuk mempersingkat waktu, prakata dari Ketua Panitia Isra wal Mi'raj, beliau adalah sudah siap selama 24 jam untuk memberikan sekapur sirih tentang kronologi peristiwa Isra wal Mi'raj diperingati pada malam hari ini. Kiai Haji Muhsinuddin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra wa a'raja ibadahu minad darajatid dani'ati ilad darajatil aliyah wa minal jahli ilar rusdi wa minaz zulumati ilan nuri bihidayatihi wa inayatihil qayyumiyyah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi alal itlaqi Muhammad ibn Abdillah alladhi usriya fi laylatil zalamiyah wa u'rija minal masjidil aqsa ila intihai alamil malakutiyah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Langkung tipayun yu urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, anu parantos maparinantina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinareng Islam. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabatna, rauh ka para pengikut-pengikutna dugikeun ka poe kiamatna. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus kapangersana pengasuh pondok pesantren Al-Istiqlaliyah anu kusim pribados dipihormat, tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, ditambih-tambih ilmuna, pikeun nungtun ka urang kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oge kapangersana ajengan Asep Mubarak Tici Kampek anu pada saat ayeuna mungkin masih terjebak macet di jalan tol, atau mudah-mudahan sing aya dina kalancaran supados tiasa ngisi di pangaosan urang ayeuna anu kusim pribados dipihormat, tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge ka para qori anu dipimpin ku Kiai Haji Badrul Waseh Serdang
anu tadi simpri bados kenging SMS saurna tiasa hadir tabuh salapan 40 ayeuna tabuh salapan kirang. Mudah-mudahan mungkin eta oge kejebak macet, mudah-mudahan dilongsongkeun supados tiasa hadir di tempat urang anu ku simpri bados dimuliakeun tur mudah-mudahan nu ku simpri bados dihormati tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kapangersana Gus Nuril, alhamdulillah pada malam wengi ayeuna urang dihadiran ku salah satu tokoh Pager Nusa, pimpinan Pager Nusa nuti Surabaya. Alhamdulillah saurna parantos aya di haplah urang ngan mungkin masih di salah satu bumi guru urang anu ku simpri bados dipihormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna alhamdulillah pada saat ayeuna urang oge dihadiran ku zuriat Rasul nyaeta anu tos populer sahibis sholawat pandan wangi sahibit toktak nyaeta pangersana Habib Rozak anu ku simpri bados dipihormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah sipilna militerna wabil khusus kawitna Bapak Bupati bade dongkap ka dieu tapi saurna seueur uleman. Tapi alhamdulillah Bapak Camat urang tos hadir di hapla urang anu ku simpri bados dipihormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ka para tamu undangan wabil khusus ka tamu ti luar daerah nyaeta pangersana Abah Haji Agus Salim sapara kanca Bapak Haji Mamina, Bapak Haji Rosyidina, Bapak Haji Sayyidina jeung Bapak Haji Nusanesna anu ku simpri bados dipihormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus kapang jajab acara anu tos masyhur ka unggal lembur kakoncara kajana prea nyaeta pangersana Ireng Maulana Rusdi Al Mulaqab bi Bapak Amin Rais anu kesimpri bados dipihormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sakalian anu kusimpri bados dicintai. Alhamdulillah. Dina wengi ayeuna urang tiasa riung mengpulung amprok ngaronyok. Dina raragami eling diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kalersan pada kesempatan ayeuna simpri bados ditunjuk sebagai ketua PHB, ketua panitia PHB Isra Mi'raj. Kumargi sakitu khusus nati simpri bados umum nati seluruh jajaran kepanitiaan teu aya kata anu tiasa diucapkeun iwal ti panuhun anu kasuhun ka bapak-bapak ibu-ibu dinas partisipasina tur dina pengorbanana atas terselenggarana acara Isra Mi'raj ieu. Atuh pamudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak ibu-ibu sadayana sing janten amal ibadah anu ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kumargi simpri bados sanes nanaon tanpa campur tangan bapak-bapak sareng ibu-ibu. Nya kitu deui bapak-bapak ibu-ibu ge sanes naon-naon upami teu aya koordinator kepanitiaan. Ku ayana urang ngaheuyeut nya hiji babarengan. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa ngarayakeun peringatan Isra Mi'rajna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi dina saban-saban sasi Rajab umat Islam sok ngayakeun pangeling-eling Isra sareng Mi'raj. Sasi Rajab teh nyaeta sasi anu ngagaduhan riwayat penting sepanjang zaman dina raraga hirup sareng kahirupan umat Islam, khususna ngeunaan diisrokeun sareng dimi'rajkeunana junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangkan umat Islam kenging metik hikmat anu sangat penting.
Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu kusim pribados dipihormat, kajantenan Isra Mi'raj teh nyaeta waktos junjunan urang mayunan perjuangan anu pohara rongkahna anu teu acan karandapan dina waktos-waktos samemehna. Margina disebat rongkah nyaeta ayana tekanan, ayana siksaan ti kaum kafir Quraisy anu luar biasa. Nyaeta waktos umat Islam nembe keluar tina jurang Siib anu aya di luareun kota Mekah salami 3 tahun. Di sakurilingna ditingker, di blokade, di embargo, umat Islam teu kenging berhubungan sareng jalmi-jalmi di luar Siib dina sagala rupina. Boh dina raraga kaduduluran atanapi dina raraga kahirupan sadidinten. Pokona umat Islam di jero jurang Siib diparak sangkan maraot kalaparan. Katurug-turug di jurang Siib teh teu aya aling-aling gesan ngiuhan. Jurang Siib teh hiji lembah anu tandus, teu aya tatangkalan, can aya bangunan. Siang kapanasan, wengi kaibunan. Tah musibat anu luar biasa. Moal aya anu pikuateun upami lain ku kakuatan iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sajabiti eta nembe oge Kangjeng keluar di jurang Siib. Dina sasi eta Kangjeng dikantun maot ku garwana nyaeta Siti Khadijatul Kubra. Disusul ku pun pamana Abu Thalib. Patutur-tutur dina lebat 2 sasi. Sedangkan dual jalmi eta teh mangrupi pangdedal perjuangan mantena, pilar sareng tembok kana dakwah Islamiyahna. Kan tenan bae Kangjeng ngaraos sedih kumargi sakitu taun eta teh disebat taun hazan atanapi taun prihatin. Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu kusim pribados dipihormat, cobaan anu terus menerus katampi ku Kangjeng sareng ku para sahabat. Akhirna Gusti Allah maparin pitulung anu teu aya wates wangana. Teu lami ti harita Kangjeng diisrokeun, nyaeta diangkatkeun wengi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Jarak anu sakitu tebihna ditempuh ku waktu anu sangat singkat. Teras dimi'rajkeun, ditaekeun ka luhur langit, tembus ka aras, lauh mahfuz, kursi, bahkan ke alam anu pangluhurna nyaeta Sidratul Muntaha, gesan petepang sareng zat anu maha suci, sareng zat anu mika welas mika asih ka hambana. Sakumaha pidauh Gusti Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat Allah anu ngaangkatkeun wengi ka hambana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu kaula parantos ngaberkahkeun tanah di sakurilingna ku rupa-rupa kaayaan supaya kaula nembongkeun ka eta hamba teh tanda-tanda kakawasaan kaula. Saestuna Gusti Allah mantena teh zat anu maha ngadangu, zat anu maha uningan. Disajajaleunun Kangjeng teh kenging mang pirang-pirang ilmu tur pangalaman anu teu kinten pentingna, anu teu kinten manfaatna, pikeun modal perjuangan mantena, nambih semangat anu luar biasa. Ibarat wajah kenging nempa, tegedak teendek kalinduan, tegedak keanginan, tegimbir bulu salembar dina mayusnan musuh-musuhna anu sakitu rongkahna. Akhirna perjuangan mantena kenging sukses anu luar biasa. Sakumaha anu dipiwarang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, anu akhirna Gusti Allah nurunkeun ayat nu buktosna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dina poe pisan
kaula nyampurnakeun bikin aranjeun kabeh agama aranjeun kabeh jeung kaula nyampurnakeun pikeun aranjeun kabeh nikmat kaula jeung kaula ridho ka anjeun agama Islam agama aranjeun. Tah eta ayat teh tanda kana kasuksesan perjuangan junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu kusim pribados dipihormat, upami urang ngemut-ngemut perjalanan Isra sareng Mi'rajna junjunan urang netelakeun yen setiap pamimpin dimulai tingkat RT, tingkat lurah, tingkat camat kedah ngagaduhan pengalaman kurupa-rupa kemajuan di daerah sanes. Langkung luas nama pamimpin kedah ngagaduhan pengalaman mancanagara ulah kurung batoken cak paripaos mah deket deuleu pondok langkah jeung salamina kudu aya dina katakwaan ka Gusti Allah, tanggung jawab ka Gusti Allah, tanggung jawab ka rahayatna menuju rakyat anu madani gemah ripah repeh rapih loh jinawi. Tah ku ayana sakitu pangeling-eling Isra sareng Mi'raj wengi ayeuna anu kurang dirayakeun kedah tiasa nambihan semangat perjuangan ka urang upami leres-leres urang ngangken jelema mukmin tur muslim karena Islam teh agama perjuangan. Setiap muslim kewajiban berjuang saluyu jeung kabisana, saluyu jeung kamampuanana, saluyu jeung keahlianana pikeun ngangkat darajat agama, pikeun ngajunjung tinggi agama nusa katut bangsana. Sifat apatis, sifat masa bodoh sanes sifat jalmi muslim anu sajati. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, rupina sambutan tisim pribados selaku ketua panitia PHBI dicekapkeun sakiheula. Insyaallah babarna perkawis Isra sareng Mi'raj bade didugikeun ku ajengan urang anu insyaallah seueur pangieu anu bade ngisi kantun dangukeun ku cepil lebetkeun kana mana sing jantan pituduh ka urang kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tisim pribados nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalalepatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa, yang luar biasa ketua panitia kita. Sebelum mubalik membedah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj sudah memetik dan mencuplik hikmahnya tadi. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhasinuddin yang luar biasa. Terima kasih, semoga saja manfaat bagi kita sekalian, amin. Hadirin rahimakumullah, singkat acara kita menanti sebelum Bapak Bupati berpidato dari Surabaya juga akan tetapi kita dengarkan, kita simak kori cilik akan berduet, ialah Muhammad Badru Nafil dengan Badru Munawar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada kori cilik kita yang telah berduet. Semoga saja harapan dan doa kita mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci tadi menjadikan magfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, baiklah, mudah-mudahan kori cilik tadi menjadikan motivasi bagi anak-anak kita sekalian. Amin. Baiklah hadirin, sebelum Bapak Bupati dengan wakilnya Bapak Camat untuk ala kadar sepatah dua patah kata, maka Dr. Kiai Haji Nurul Arifin, MBE, Master Bachelor of Arts, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Maka dengan segala hormat beliau untuk lebih dahulu memberikan mau'izah hasanah kepada kita sekalian. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala diyanihim wa ala amwalihim alfa'alfin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna khawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkurli fama yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyul hamid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa ba'du. Yang saya hormati Hadratus Syekh Waliullah Romo Kiai Haji Dimyati, yang senantiasa menjadi tawasul bagi saya ketika membaca beberapa hizib yang saya saksikan. Orang pada bingung ketika saya sebut
Romo Kiai Haji Dimyati seolah-olah saya tempatkan sebagai orang yang masih hidup. Benar? Kenapa bingung? Karena Allah sendiri mengatakan wala tahsabanalladzina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Mereka masih hidup, bahkan lebih hidup daripada orang yang sedang hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan di sisi Allah diberikan rezeki yang luar biasa. Jadi jangan dianggap Mbah Dimyati tidak hidup, tidak ada di tengah-tengah kita. Sekarang masih di tengah-tengah kita. Romo Kiai Haji Uci yang ketika saya pertama kali ketemu saya pikir itu sudah menjadi semacam paman saya gitu. Tapi ketika tadi ketemu kedua kali ternyata kok masih muda. Kemarin dulu itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ceramah bareng saya di daerah Cimone. Udah tua begitu. Jadi makanya pulang nanti harus salaman kepada Kiai Uci, minta aji-ajinya kalau orang Jawa. Itu amalannya apa kok bisa pas tanggal muda jadi muda, pas tanggal tua jadi tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ternyata usianya di bawah saya jauh. Saya sudah 67 tahun. Kiai Uci kelahiran tahun 64. Saya usianya 67 tahun. Kiai Uci kelahirannya tahun 64. Jadi jauh banget. Masya Allah. Tetapi ilmunya tua. Kiai Haji Tohawi Ramli bin Hadratus Syekh Kiai Haji Dimyati dan Kiai Muhasinuddin bin Hadratus Syekh Kiai Dimyati, Kiai Haji Asep Mubarak, Kiai Haji Muhammad Yasin, Habib Rozak, Kiai Haji Subanti dan Kiai Haji yang masih muda, Kiai Haji Fodali. Ini saya jadi bingung. Biasanya Fadoli ini dibalik, Fodali. Kalau Fadoli itu hadiah, kalau Fodali itu hadiah banget gitulah kira-kira ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena yang ceramah 3 saya hanya menjelaskan sedikit saja dan langsung saja. Keajaiban Isra wal Mi'raj sebagaimana diperjalankan oleh Allah. Pertama, adakah engkau pernah melihat wahai saudaraku, santri-santrinya Mbah Dimyati, bahwa ada sungai yang mengalir dari gunung ke laut? Pernah lihat? Sungai mengalir dari gunung ke laut, pernah lihat apa enggak? Pasti, karena sungai pasti mengalir dari gunung ke laut. Tetapi akibat Isra wal Mi'raj yang dijadikan mubarak daerah yang dilewati oleh perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sungai Efrat yang mengalir dari laut ke gunung. Ini yang pertama, keajaiban Isra wal Mi'raj. Yang kedua adalah daerah yang sungguh-sungguh tidak pernah bisa tumbuh pohon-pohonan, tetapi karena mukjizat Nabi dan perjalanan Isra wal Mi'raj di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, semua buah-buahan ada. Mulai anggur sampai dengan kesemek ada. Mulai macam-macam sudah, buahnya macam-macam sudah, ada semuanya. Bahkan di sini susah. Saya tadi aja sampai bingung, ini sebenarnya masih Indonesia apa tidak? Perjalanan dari Indonesia, Jakarta, itu masuk ke sini, keluar dari jalan tol itu saya bingung. Waduh, saya nggak bawa paspor ini.
Ini masuk gang Selenger mubeng begini balik begini balik. Jadi kalau ada orang punya penyakit usus buntu begitu dibawa ke rumah sakit bukan usus buntu tapi usus kepelintir malahan ini kan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Keajaiban yang ketiga adalah kalau saudara-saudara sekalian kaum muslimin ini menyaksikan ada tanah yang lebih rendah daripada laut, apa yang terjadi? Banjir. Tetapi di daerah Yordan, di mana terlewati penerbangannya Rasulullah dengan kendaraan yang luar biasa bernama Buraq, itu daerah yang dalamnya 500 meter di bawah permukaan air laut, tidak pernah kebanjiran. Namanya Yordan. Pernah lihat ke Yordan? Belum, pasti kelihatan kok. Dan yang ketiga, di Yordan itu ada makomnya para wali yang ditidurkan oleh Allah selama 350 tahun. Ada yang tahu siapa? Apa? Ashabul Kahfi. Ada yang tahu salah satu namanya? Saya bawa tasbih yang sudah saya wiriti hizib. Jadi biasanya dulu ketika saya mimpin pasukan berani mati ngeremeti kawat standar NATO itu dengan hizib itu. Tadi tak donggake saya sebulkan ke bun-bunannya cucunya kayak Uci. Bawa tasbih enggak? Yang salah satu namanya siapa? Ashabul Kahfi. Atau Ajuk jari. Nyun sewu Ki. Ini pen saya biar dikenang lagi karena ini waktunya mepet banget. Siapa namanya yang keras? Udah salah apa bener pokoknya kamu berani jawab nih tak kasih. Siapa? Musalimah. Ini satu. Yang satu bener ini. Yang satu salah, tapi enggak apa-apa. Tahu nggak siapa Ashabul Kahfi itu? Di masa Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, atau Sayyidina Muhammad, apa Sayyidina Isa alaihissalam? Unjuk jari, yang benar tak kasih lagi. Masih ada nggak? Masih gini. Ngajak dulu, berdiri dulu. Siapa? Nabi Isa, ya bener ini sini. Udah ngaji begini aja, nanti perkara yang dalam-dalam, yang belakang-belakang lah. Sayyidina Isa alaihissalam. Ayo kita sama-sama pujikan, mudah-mudahan kita diberikan keteduhan oleh Allah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Qasadnal kafi wajadnal likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mari bareng-bareng. Allahul kafi Rabbunal Kafi wajadnal kafi likuli kafi nal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dewe gak dikateke yen isih kotor
hati akale ya Rasulullah ya Rafi asari wa afadayati sekali lagi ya, satu bait lagi ya. Duh para kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko kur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara ya Rasul salamun alaik ya Rabbi azani wa daraji adfata ya jiratal alam ya uhalal ju. Kenapa saya bawa dari subhanalladzi asra bi abdihi lailam, kemudian saya tunjukkan Askabul Kafi, keajaibannya Sungai Efrat, kemudian sampai kepada syairnya Gus Dur. Sebenarnya ada satu ayat lagi, yaitu inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kenapa? Karena Indonesia sekarang ini sudah tidak paham lagi umat NU-nya, jamaah NU-nya. Sak tentaranya, ada tentara enggak ini? Sak tentaranya, sak polisinya rada mudeng, tidak pada paham. Enggak usah dibetulkan, kamu nyoblos SBY juga sama betul apa. Tapi enggak urusan saya mau nyoblos SBY, mau nyoblos kerbunya SBY, mau nyoblos apa, saya enggak urusan. Jangan sampai kita terjebak dengan pola pikir yang hanya syariat saja. Kalau syariat saja, hancur bangsa ini. Maka saya sejarahkan, itu lintasan sejarah. Inna fi khalqis samawati, karena ini pembicaranya 3 orang, saya cuma sebentar aja, 10 menit saja, jadi nggak cukup membahas ayat ini. Tapi saya janji, kalau saya datang ke sini lagi nanti ditimbali nyaur utang, saya akan jelaskan ayat ini dengan gamblang, karena ini lintasan sejarah saja. Oke? Ya. Kenapa? Ini yang kemudian saya awali dengan apel Banser Sekarisidenan Banyumas kemarin. Peneguhan kembali ala ahlu sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia, jamaah NU yang luar biasa ini, semuanya yang mencintai walinya ini, khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali, hanya mencintai walinya Simbah Dimyati, mencintai tok. Saya berani memberikan stempel nanti di akhirat, orang yang mencintai walinya Allah, khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali, bukan hanya makrifat kepada Allah, tetapi sampai kepada Allah, dan ini tingkat derajat tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali.
Ini saja. Tetapi sekarang orang tidak paham. Hanya belajar syariat saja. Sehingga Partai Demokrat hanya mengambil surat Anas saja di dalam perkorupsian seluruh Indonesia. Partai Keloloden Sapi, Keloloden Sapi, PKS mengambil surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa yang harganya, kalau Al-Baqarah itu 10 juta, kalau Baqarah yang agak An-Nisa itu sekitar mobil 1 Jazz lah. Nah kalau sampean ngajinya cuman syariat, tidak pernah menelusuri tasawufnya, maka ketika sampean ditanya oleh anak-anak berapa sifat Nabi, sekarang tinggal 3 saja. Sidik, amanah, tablek, sudah. Karena Fatona sekarang menjadi penseple memek kepada pejabat-pejabatnya PKS. Dia tidak kader PKS, tapi penseple memeknya presiden PKS. Ini ngaji apa kampanye? Kok malah suwit-suwit segala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ngaji syariat. Kemudian kalau Demokrat surat Anas, PKS surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, Golkar diuntal sak Qurannya sampai kemudian bapaknya sak anaknya korupsi Quran, itu partai Golkar. Sudah, saya nggak urusan, salahnya kok ngundang saya. Saya harus ngomong yang benar, kulil haqqa walakana muron, katanya begitu gitu. Zaman wis akhir kok ini. Kalau ngaji syariat. Karena ngaji syariat saja tanpa mencintai para wali, maka ketika menjadi pejabat semuanya keblinger semua. Baik yang partai anu atau partai ini keblinger semuanya. Karena apa? Karena tidak ada cinta Allah. Apa hubungannya dengan wali Allah? Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Yang pertama, yang kedua, man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad akramallah. Yang barang siapa cinta kepada ulama, maka dia cinta kepada Nabi, kata Nabi. Yang barang siapa cinta kepada Nabi sama dengan cinta kepada Allah. Kalau engkau menggadaikan hidupmu karena cintamu kepada Allah, maka Allah membuka tingkap-tingkap langit dan bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Artinya nanti biar Kiai Asep yang menjelaskan. Amplopnya sama soalnya, gitu. Ya kalau nggak terima, kenapa saya disuruh depan dulu yang pertama, ya kan? Harusnya kan saya yang terakhir, wong paling tua. Sampai Habib Bahar ini sama saya tua saya, gitu loh. Karena syariat. Syariat ini yang menjerumuskan. Bahkan sekarang sampean harus paham sejarah kenapa perlintasannya saya tarik dari Palestina sampai ke Yordan. Karena pada tahun 1400 sampai dengan 1600, 890 tahun kekhalifahan Bani Utsmaniyah di Turki Ottoman dihancur leburkan oleh Prancis dan Inggris, bekerja sama dengan Yahudi dan orang-orang Arab Badui yang ada di Makkah. Sampai harus paham. Maka Rasulullah pernah mengatakan Arab itu hasadul kufar wa nifaq. Jadi orang Arab itu mbah-mbahe kafir dan munafik, itu Arab.
Kalau Rasulullah bagaimana Gus? Rasulullah itu suku Quraisy. Bentukan dari suku Jurhum dan anak cucunya Nabiullah Ibrahim dari sungsumnya Nabiullah Ismail. Jadi bukan Arab Badui. Maka Arab di dalam Al-Quran Ar-Rabiyyah la'alakum ta'qilun adalah bimakna asluhu, asli. Bahasa asli. Ini sayang saya waktunya pendek jadi saya singkat saja. Nanti dibahas ulang. Kemudian pengkhianatan dari Abu Su'ud yang membela dan menjadi mata-matanya Inggris dan Perancis serta Yahudi. Bani Utsmaniyah hancur lebur. 890 tahun kekhalifahan Islam yang menguasai 2/3 dunia. Hancur lebur dan menjadi berkeping-keping. Untungnya Allah masih mengusikkan Sultan Ahmad Sani atau Sultan Ahmad II untuk mengutus ulama-ulama di seluruh dunia untuk datang ke desa apa ini? Cilongok itu. Gila ya, desa kok Cilongok. Gimana? Pasti lehernya panjang-panjang ini orang ini. Desa Cilongok. Suka mantri. Kalau saya suka dokter karena yang suka nyuntik itu dokter bukan mantri. Mantri sekarang sudah nggak boleh nyuntik. Allahumma sholli ala Muhammad. Diutuslah seorang ulama besar dari Samarkandi, Asia Kecil Cetnya, datang ke Jawa ini. Dulu yang namanya Jawa adalah Jawa Dwipa atau Dwipantara, bahkan provinsinya melampaui Cina di sebelah timur utara dan provinsinya melampaui India sampai dengan perbatasan dengan Birma, negara Kochi, Vietnam, Thailand, Tumasik, Singapura, Malaysia, sampai dengan Filipina. Bahkan dulu Jawa ini memiliki provinsi di Madagaskar. Karena dulu muhibah pelayaran orang-orang Jawa sampai ke Mosambik. Yang namanya orang Jawa itu bukan orang Jawa itu yang bahasa Jawa. Sekarang sudah dipecah belah. Orang Bandung saja tidak mengaku orang Jawa. Mereka mengakunya orang Sunda. Orang Jakarta mengakunya suku Betawi. Enggak ngaku orang Jawa. Gendeng mangan sabun. Nah, diutuslah Syekh Samarkandi untuk datang ke Jawa. Lidah Jawa mengatakan bukan Syekh Samarkandi tetapi Syekh Asmoro Kendi. Kemudian diutuslah dari India Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dari perbatasan Vietnam, dari perbatasan Cina sana yang namanya Syekh Jamadal Kubro. Kemudian dari Palestina diutuslah Syekh Ja'far Shadiq masuk ke tanah Jawa. Karena dia berasal dari Masjidil Aqsa, kota suci, maka datang ke Jawa terkenal dengan sebutan Sunan Kudus atau Quds. Kemudian dipanggil kembali Syekh Ja'far Shadiq digantikan Syekh Subakir dari Iran. Syekh Subakir kemudian mengangkat anaknya Sunan Ngudung atau Husain Az-Zamad Khan, sepupunya Sunan Ampel, menjadi muridnya yang terkenal menjadi Ja'far Shadiq kedua atau Sunan Kudus kedua. Diutuslah Sunan Ampel dari Thailand datang ke Indonesia, ke Jawa. Diutuslah Syekh Maulana Iska, bapaknya Sunan Giri, datang ke Jawa. Dan saya salah satu keturunannya yang ke-11. Dari Sultan Ahmad Sani sampai ke Sultan Abdul Hamid, kemudian ke Sunan Giri, ke Sultan Abdul Hamid, kemudian Sunan Giri mengangkat panglima namanya Sultan Abdul Hamid, dan saya keturunan yang ke-7 dari Sultan Abdul Hamid. Jadi darah panglima. Tetapi karena panglima sekarang nggak usum, ya pang pitu lah, pang songo nggak apa-apa juga.
ke Jawa. Dikumpulkan semuanya dari madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi di Jawa ini. Ahli-ahli agama. Maka sampai dengan tahun 60 imam-imam Masjidil Haram berasal dari Indonesia. Syekh Khatib Al-Minangkabau dari Minangkabau, Syekh Muhammad Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Muhammad Umar Al-Jawi dari Jawa. Bahkan mertuanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Syekh Yakub, Hadratus Syekh Yakub adalah guru besar yang ada di Mekah, yang kemudian memilih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi menantunya dari Jawa. Sampean ketoke domblong kabeh mesti rada mudeng dan baru sekali ini denger, ya kan? Makanya apalagi sampean yang sudah ngaji begini, yang sudah jadi kiai-kiai aja sekarang pada enggak mudeng dengan sejarah. Sehingga ketika muncul gerakan Salafi yang sesungguhnya marjeknya Salafi itu adalah Rasulullah, di bawahnya adalah para sahabat, di bawahnya adalah para tabi'in, tabi'in itu Salafi. Pada gerakan pertama pemurnian Islam di daerah Mesir, Muhammad Abduh menggunakan kata Salafi untuk menunjukkan kembali kepada ajaran Rasul. Tetapi Salafi yang masuk ke Indonesia adalah Wahabi. Yang perempuannya kemudian memakai cadar dan kayak ninja. Sementara Indonesia, Islam ala Indonesia yang salaf betul-betul, pondok-pondok pesantren salaf tidak berani berucap apa-apa. Padahal stempelnya, trademarknya dipakai oleh kelompok Salafi yang sering mengkafirkan saudaranya sendiri. Dan orang segini banyaknya diem saja. Apalagi santri, polisi aja bingung. Tentara tambah bingung. Kiai bingung juga. Karena sudah ikut partai sana, partai sini, sehingga hadis al-ulama masobihul ard sekarang sudah bergeser maknanya al-ulama masobihul P3. Al-ulama masobihul Golkar. Masya Allah. Maka ketika nama saya dicantumkan Gerindra menjadi nomor 1 di Dapil 1 di Jawa Tengah, saya minta pada Mas Prabowo, saya akan mendukung sampean jadi presiden, tapi jangan cantumkan nama saya jadi DPR RI. Karena saya sudah sering ngomong bahwa DPR itu sebenarnya perwakilan dari setan dan iblis. Maka ketika saya memimpin jenderal-jenderal Lemhanas untuk berangkat haji, saya katakan nggak usah haji, umroh saja cukup. Loh kenapa begitu Gus? Iya, sampean di Musdalifah nanti cari batu, nggak usah dilempar ke Jamarot, langsung dibawa pulang ke Indonesia, mampir ke Senayan, begitu nongol kepalanya DPR lempar dasi sama dengan lempar setan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jenengan juga tidak paham ketika kemudian muncul gerakan-gerakan pengkafiran ala ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan MTA yang kemarin saya bilang di apel, Banser sekarang kembali kepada pengukuhannya sebagai penganut madhab ala ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa mengedepankan tawazun dari kata mizan, seimbang, tawasud dari kata wasit, wasyaton, sebagai penengah yang adil, dan tasamuh yang toleran. Karena apa? Ini 3 pilar kebangsaan yang sesungguhnya, bukan pilar kebangsaan yang dipamer-pamerkan oleh DPR dan MPR. Itu bukan pilar kebangsaan, itu pilar penghabisan uang rakyat. Supaya ketika mereka korupsi tidak disalahkan, karena Pancasila yang menjadi weltangsang, dasar dari segala dasar negara.
falsafah hidup berbangsa dan bernegara sekarang dikebiri menjadi salah satu pilar. Ini pekerjaan PKI malam ini. Dan orang NU kenapa diam saja? Padahal NU semula bukan Nahdlatul Ulama. NU didirikan atas asas Nahdlatul Wathon, kebangkitan bangsa. Kemudian sebuah bangsa butuh hidup, butuh memberikan tiket surga kepada umatnya. Alladzina yunfikuna fi syara' wa dara. Maka Kiai Wahab Hasbullah ditugasi oleh para alim ulama mendirikan Nahdlatul Tujar, kebangkitan ekonomi. Gabungan Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar ini menjadi Nahdlatul Ulama. Dulu ansor-ansor yang muda-muda begini namanya bukan ansor. Sekarang malah bergeser jadi amsor. Singkatannya anak muda sorak-sorak saja. Dulu namanya Subhanun Wathon, anak patriot bangsa. Kemudian menjadi ansor atau penolong. Bansernya adalah Barisan Ansor Serbaguna. Dan programnya saya yang membuat program Banser seluruh Indonesia pada waktu Munas Banser di Watu Congol, pesantren Watu Congol, Simbah Kiai Ahmad. Saya yang melihat programnya dan yang membuat definisi Banser itu apa. Maka ketika kemudian melihat bangsa ini sudah tidak jelas lagi. Ketika ada satu kelompok yang mengkafir-kafirkan orang NU, bahkan sudah membuat gerakan penghabisan dzikir, gerakan penghabisan sholawat dan pengkafiran atas tahlil, tidak ada satupun kiai yang berani berteriak. Apakah Anda berani berteriak bersama saya? Apakah Anda berani? Berani apa? Kalau cuman berani berteriak itu makelar bis itu juga tiap hari berteriak-teriak. Di sini orang dikafir-kafirkan membaca selawat bid'ah, tapi nggak bisa menjawab. Padahal selawat itu berasal dari kata selota, yaitu hadiah ulang tahun yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulnya ketika Isra wal Mi'raj, diberi hadiah selota yang disempurnakan. Dalam bahasa Aramik namanya selota. 7 waktu disebut sab'a selota. Kemudian bergeser ke bahasa Ibrani menjadi shalom. Maka ada kata-kata shalom, shalom Jerusalem. Doakan keselamatan bagi Jerusalem. Kemudian bergeser ke bahasa Arab menjadi solat. Nah, bentuk jamaknya solat adalah solawat. Maka kalau MTA mengatakan solawat adalah bid'ah, PKI itu. Berani sampean mengatakan begitu? Sampean jumlahnya banyak tapi kayak umplok. Gak ada keberanian untuk mengatakan ini dadaku. Rasulullah lemah lembut, dimaki-maki oleh wanita Yahudi yang buta, diam saja, bahkan setiap hari disuapi wanita-wanita buta itu. Tetapi ketika dia berhadapan untuk menegakkan li'illah kalimatillah, rawe rantas, malang tuntas demi mencapai ridha Allah, berpegang pada kalimat Allah la ilaha illallah. Tetapi kalimat tahlil itu, dari kalimat itu Allah menugaskan mulai Nabi Adam sampai 319.000 nabi di dunia ini. Terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW menegakkan kalimat la ilaha illallah. Oleh MTA, oleh kelompok Wahabi, tahlil dibid'ahkan. Maka barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah bid'ah, santrinya Mbah Uci siap menghadapi. Berani apa enggak? Betul?
saya tunggu meskipun saya mati duluan, tak tunggu nek cangkemmu mencela-mencele tak dongake mlebu neraka kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah tahu jawabannya kan? Iya, solawat itu adalah bentuk jamak solat. Yang barang siapa mengatakan bid'ah, maka kafir dia, karena solat itu adalah wajib. Orang yang meninggalkan wajib namanya kafir. Berani apa enggak persoalannya? Tapi nek delok sampean ini randodo duwe jenggot mesti jereh-jereh gitu loh, penakut loh. Karena mereka jenggoten semua, kakinya sudah pincang cengklang-cengklang begini semua. Ini ada dua, karena dia pendekar atau siap lari begitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebelum perang kemerdekaan, NU di dalam muktamar di Banjarmasin tahun 33 sudah merumuskan negara yang akan dimerdekakan adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Dan ketika terjadi gonjang-ganjing nasional, NU kemudian memberikan penekanan bahwa NU menerima Pancasila sebagai dasar negara sekaligus asas organisasi. Tetapi Pak Polisi pangkatnya pating tremplek di pundak, tentara pangkatnya pating tremplek, jenderal banyak, gajinya gede-gede. Tetapi ketika melihat HTI mengadakan muktamar akan menggantikan dasar negara Indonesia dengan dasar agama, diam saja. Kenapa begitu? Sudah tahu bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensil, namanya presiden, dan tahun 33 sudah ditegaskan oleh para kiai sepuh kita. Dan kita harus menjaganya, tetapi kenapa? Akan diganti dengan sistem kekhalifahan. Yang namanya konsep seorang menjadi khalifah, pertama syaratnya harus hafal Quran. Yang kedua hafal hadis 100.000 hadis. Udah yang berdiri, yang duduk di sini, meskipun itu anak putranya Kiai Demyati, saya tanya hafal nggak 1.000 hadis saja, hafal nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi artinya bangsa ini harus dipimpin oleh orang Quraisy begitu. Kita hormat kepada suku Quraisy, tetapi kita tidak akan menyerahkan negeri yang sudah diselamatkan agamanya oleh Sultan Ahmad Sani, dinasti Abbasiyah ini, kepada orang yang tidak jelas. Di seluruh negeri Islam dihancur leburkan. Karena apa? Tidak ada agama lain hidup di sana. Sehingga tidak ada tameng hidup. Sehingga mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Ini jangan lupa. Syarat keduanya, kalau Jumatan khalifah itu harus mimpin Jumatan. Lah wong mau lebaran setahun sekali saja, yang mudik sudah ratusan ribu jutaan pada mati di jalan. Ini setiap Jumat suruh mondar mandir, Jumatan jadi sekali begitu. Nanti kita bahas yang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku. Kenapa kita harus tahu sejarah. Dan saya mohon dari ceramah ini akan muncul mudzakarah, muncul pertemuan-pertemuan, dan muncul pagar nusa, pagarnya NU, santri dan tentara, atau santri dan bangsa. Harus berani menjadi pagar nusa. Saya sebagai ketua Dewan KOS Pendekar Pagar Nusa se-Indonesia siap gembleng menjadi pasukan-pasukan berani mati, yang tidak cuman kakean cangkem saja tetapi berani berhadapan dengan lawan. Siap apa enggak? Ini salahnya panitia kenapa saya diundang ke sini. Jadi saya ceramahnya begini karena melempem semuanya. Seolah-olah yang Islam cuman PKS, FPI, HTI. Betul? Kalian ada di mana wahai saudaraku? Jumlah segini banyaknya ini kalau berdoa
Ya Allah, Anas jangan bisa kencing, langsung Anas gak bisa kencing. Karena ini doanya melebihi wali, ini puluhan ribu orang. Tetapi kenapa kita biarkan Islam dicobak-cabik, disobek-sobek, dan sampean diam saja? Maka tolong segera bentuk banser-banser pesantren. Banser kasih nama aja, Laskar Hadratus Syekh Dimyati, markasnya di pesantrennya Kiai Uci dan adik-adiknya. Berani enggak? Bangun banser-banser. Dulu banser itu ada di pesantren-pesantren, sehingga tentara sekutu yang berhasil mengalahkan Perancis, Inggris, Itali dan Jerman cukup disapu oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Tentara sekutu boleh mengalahkan Jerman, boleh mengalahkan Itali, boleh mengalahkan Inggris dan Perancis. Tetapi masuk ke Indonesia berhadapan dengan pendekar-pendekar pesantren yang tungkaknya domletek karena nggak pernah pakai sandal. Tapi begitu berhadapan dengan lawan, pantang mundur. Sekarang karena terlalu banyak berpartai, akhirnya banyak kiai bukan membela yang benar, tetapi yang membela yang benar-benar membayar. Astagfirullahaladzim. Mari kita baca istighfar sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi yidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Rabbi inna dhaifun faqawina. Ya Allah, Engkau tahu bangsa ini lemah, kuatkanlah kembali ya Allah. Dan jamaah ini lemah, kuatkanlah ya Allah. Wa inna dzalilun faizana, bangsa ini bangsa yang apes, yang naas dan keserakat. Jadikanlah bangsa yang beruntung karena Engkau sudah menanam inna waliyullahu alladzi nazalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Wali-wali di pojok-pojok kota, pojok-pojok negeri, pojok-pojok desa. Wabil khusus simbah Hadratus Syekh Kiai Dimyati dan anak-anaknya yang sangat luar biasa ya Allah. Wa inna fakirun fa'aknana, dan saya yakin ya Allah, bangsa yang fakir ini Engkau akan kayakan kembali ketika berpegang pada tali-tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan masukkan kalimat itu ke dalam dada kami agar kami berpegang kepada tali-talimu, berpegang pada wali-walimu dan ulama-ulama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Gus Nuril yang kepanjangannya adalah Dr. Kiai Haji Nurul Arifin MBE, yang telah memberikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan diserap oleh kita semua, menjadikan pembekalan untuk kita sekalian. Amin. Hadirin, baiklah, beliau akan luncur kembali ke Kota Serang, maka dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Gus Nuril, dengan segala hormat memberikan petuah dan bersilaturahim dengan para panitia. Baiklah hadirin sekalian, terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Gus Nuril dari Surabaya. Mudah-mudahan seberangkatan dari kita menuju Kota Serang selamat dengan tidak ada suatu hal apapun. Amin. Baiklah, Ketua Panitia sudah memberikan sekapur siri. Qori cilik sudah mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
mubalig sudah cukup padat. Maka kepada Bapak Bupati Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Bapak Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan Pasar Kemis akan memberikan sambutannya dengan segala hormat kepada Bapak Camat Dr. Andes Haji Asep Saifuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon tenang sebentar, Bapak Camat kita mewakili Bapak Bupati yang tidak berkenan hadir. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nimatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita, guru keluarga besar, orang tua kita, Abah Kiai Uci Tutusi beserta keluarga besar Ponpes Istiqlaliyah, Bapak Kiai Mu, Kiai Entoh, termasuk Habib Rizki, Bapak PJS Sukamantri, Bapak Iwan Setiawan SIP, para tokoh, para kiai, para ustadz, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita hadir bersama-sama dalam rangka acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama permohonan maaf Bapak Bupati karena manusia doib ada salah pada kita. Mohon maaf kehadiran Bupati karena ada kesibukan yang mendadak, tapi alhamdulillah bantuannya hadir. Insya Allah akan serahkan kepada Ketua Panitia. Bapak hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita kumpul di sini sama-sama memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah ini kebesaran guru kita. Guru kita Abah Kiai Uci Tutusi dengan hall, dengan Isra yang luar biasa. Ini menambah wawasan keimanan kepada kita. Kita doakan guru kita mudah-mudahan barokah. Barokah, barokah. Satu informasi, mungkin Bapak-bapak dalam pemerintahan tanggal 10 besok Juni akan diserahkan EKTP ke desa dan kelurahan. Itu aja penting. Karena semua juga kita bermasyarakat. Bapak hadirin yang berbahagia, alhamdulillah tadi Gus Dur ya, yang luar biasa. Saya tidak takut, saya juga pondok pesantren. Camat boleh, tapi alhamdulillah saya juga sama dengan Bapak-bapak. Tidak gentar. Alhamdulillah izin Allah. Kita sama-sama mendengarkan Gus Duril yang luar biasa. Menambah keimanan kita. Alhamdulillah dengan adanya Isra Mi'raj ini kita semua berkumpul hadir bersama-sama dalam acara Isra Mi'raj. Saya mohon doa restunya. Mudah-mudahan aman, lancar, sukses. Dengan berkat keberkahan guru kita Abah Kiai Uci Tutusi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Camat. Perhatikan, seluruh yang menginjak kepada podium adalah suatu perbendaharaan kita. Ingat, jangan lantas kita mengabaikan sesuatu yang disampaikan. Tadi ingat tanggal berapa? Tanggal 10. Apa itu? Hadirin yang berbahagia, sesuatu apa saja yang dilontarkan serap untuk pembendaharaan ilmu pengetahuan kita. Understand? Baiklah, kita lalui. Sebelum qori yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran masih di perjalanan kejebak macet, maka alangkah baiknya tadi Bapak Camat perlu didengarkan baik-baik, tidak akan singkat untuk kenegaraan. Baiklah hadirin, Habib kita yang baru datang dari Baghdad, Irak, Habib
Dipersilakan untuk dengan segala hormat yang mulia kepada Habib Rojak yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah jahe. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada saja celah-celah waktu untuk Habib. Kori macet lah. Kiai Haji Asep masih di Pila. Bapak Haji Agus Salim. Dipersilakan Habib Rojak untuk membuka sejarah Isra wal Mi'raj. Dipersilakan. Bismillah. Salatu bisalamil mubin linupati ya goromi. Uhuy. Salatum bisalamil mubin linupati ya goromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal giginya entah ayak ya. Tapi igra'u kulli harfin haqquhu wa mustahaqquhu. Mahrotnya melebihi dari orang tajwid para hadirin. Uhuy. Kalah orang tajwid, giginya ompong tapi luar biasa. Igra'u kulli harfin haqquhu wa mustahaqquhu. Sallu ala Muhammad. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali nisa maja utama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah Habib Razak ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Boleh amma ba'da, amma ba'du juga boleh, tapi amma ba'd tidak boleh para hadirin. Cek ilmu nahu diomelin, harus ngaji lagi di Celongok. Amma biasanya kiai-kiai Pak amma ba'd itu kurang para hadirin, harus amma ba'du. Oke? Harus belajar lagi tuh kiai-kiai para hadirin. Amma ba'd itu kalau ilmu perabot tuh kurang mantap. Uhuy. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Muhtaram Al-Syekhul Fadil Al-Syekhul Alimul Allamah Kiai Haji Uci Turtusi mada'anallah bihayati wa ulumih, amin. Al-Muhtaram Kiai Haji Pak Agus Salim dari Cikarang mada'anallah bihayati wa ulumih, amin. Dan para hadirin dan hadirat, dan tak lupa Kiai Haji Entoh kekasih Habib ya Allah berserta istri yang denok mada'anallah bihayati wa ulumih. Dan tak lupa Kiai Haji Muh berserta istrinya dan Kiai Haji Bidin dan semuanya anak-anaknya waliullah Kiai Haji Demyati, amin. Dan para hadirin dan hadirat, dan tak lupa Camat Pasar Kemis para hadirin. Uhuy. Dan tak lupa juga Kiai Haji Bunyamin Cikupa, uhuy. Dan para hadirin dan hadirat yang Habib cintai semuanya. Para hadirin dan hadirat, puji terbagi 4. Puji ini terbagi 4. Ada puji hadis halal hadis. Ada puji hadis alal godim. Ada puji godim alal hadis. Puji godim alal hadis yaitu innahu kana abdan syakura, yaitu puji kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan ada puji godim alal godim seperti la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi Allah lah yang berkuasa di kolong dunia ini ya Allah, amin. Para hadirin, maka kita mendengarkan sairan solawat Pandan Wangi. Ini luar biasa Pandan Wangi para hadirin. Orang-orang makrifat lah. Ini ta'adus menikmah, nggak apa-apa ria. Lari kepada ta'adus menikmah. Biar paham para hadirin ya. Ria atau sombong apa-apa para hadirin. Itu bukan orang syariat, orang hakikat. Jadi kita membaca solawat Pandan Wangi. Insya Allah siapa yang mendengarkan solawat Pandan ini, mudah-mudahan ujung-ujungnya husnul khotimah, amin. Salatullah salamullah ala tuha habibillah. Salatullah salamullah ala yasin rasulillah. So ini dirubah sama Habib para hari. Allahumma salli wa sallim alaih habibillah. Allahumma salli wa sallim alaih. Tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli arifin billah bi ahlillah ya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. وبصدق أبي بكر كذب رجنا العمري كذا عثمان نجي نوري علي رضا ولي الله. Luar biasa, Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. وبالحسناء وأمهما وأنجلهم هم العلماء كذا سجلتنا الحكماء رجال الله يا الله. سلام الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشيخنا أوتي ترتسي ونجلهات داعي المنسي ومن ندى بذي العرش شيء لله يا الله. Allahumma salli wa sallim alaihi. Warham ubaidak zan azim min ali ma'ruf sumi Abdul Razak lam yazal fil khairi qaim bi amrillah ya Allah. Udah para hadirin hadirat, nanti kita dengerin suara Kiai Haji Uci Turusi yang begitu besar para hadirin. Amin gobol-gobol. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.